Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua operating system atau sistem operasi, kita membicarakan tentang teknologi algoritma penjadwalan disk. Namun sebelum memasuki penjadwalan, kita bahas terlebih dahulu tentang perkembangan disk atau media penyimpanan. Media penyimpanan pertama kali berupa PANSCAD atau kartu berlubang yang didesain pada tahun 1725 dan diimplementasikan dengan komputer pada tahun 1950. Bentuknya seperti ini. Kemudian berkembang menjadi floppy disk dengan ukuran 5/4 inci, kapasitas 512 dan 750 kilobyte ya, kilobyte. Kemudian berkembang lagi menjadi disk dengan ukuran 3,5 inci dengan kapasitas 1 mega atau 1,2 mega. Perkembangan berikutnya setelah magnetic disk, kemudian ada CD-ROM atau CD-RW atau compact disk. Nah, compact disk ini kapasitasnya sudah mulai bermega-mega dan disusul dengan perkembangan DVD yang hingga 3 GB per DVD. Dan sifatnya ada yang read write dan ada yang sekali tulis dan banyak dibaca. Untuk berikutnya setelah disk ada media penyimpanan yang namanya hard disk. Nah, di situ hard disk kapasitasnya sudah mulai besar. Hingga saat ini hard disk sudah standar 1 tera dengan memori 1 tera. Untuk hard disk sendiri teknologinya masih banyak yang dengan silinder ya. Dan ini bentuk dari silinder tersebut. Dalam satu hard disk terdiri dari banyak silinder dan dalam satu lingkaran atau satu track itu terdiri dari 2 side atau satu piringan itu ada 2 side, side 0 dan side 1. Kemudian dalam side terbagi menjadi track, dimulai dari track 1 sampai track ke N, dan dalam track dibagi-bagi menjadi sektor, yaitu yang ini namanya sektor ya. Satu lingkaran berarti satu track, dan satu sektor itu berisi 712 kilobyte. Oke, selanjutnya dari hard disk itu sendiri kemudian berkembang dengan adanya USB. Nah, USB ini kapasitasnya sekarang juga sudah 64 GB, jadi sudah sangat besar. Dan perkembangan USB disusul dengan teknologi terbaru saat ini yang namanya SSD atau Solid State Disk. Ini prosesnya sangat cepat dan tahan terhadap goncangan, tidak mudah rusak, namun harganya cukup tinggi. Itu SSD ya. Oke, kita lanjutkan. Teknologi terakhir adalah SSD atau Solid State Disk dengan kecepatan yang luar biasa. Untuk saat ini standarnya masih 250 GB per SSD, namun ada yang sudah 512 GB dengan harga yang fantastis. Kemudian untuk berikutnya adalah
eh, penjadwalan. Kita memasuki pada penjadwalan. Penjadwalan yang akan kita bahas di sini ada 7 ya. PTBD pertama tiba, pertama dilayani, kemudian pick up atau mengambil, dan WCTD atau waktu terpendek yang dilayani. Kemudian ada loop, ada circular loop, ada scan dan circular scan. Namun pada pertemuan kedua ini kita bahas sampai ketiga, yaitu PTBD, pick up dan WCTD. Nah, pada penjadwalan yang perlu kita perhatikan adalah untuk gambar dari kiri ke kanan itu menunjukkan lintasan, dan dari atas ke bawah menunjukkan waktu tiba. Perhatikan PTBD berikut. Nah, dari gambar ini posisi silinder atau jarum penunjuk ada pada angka 50, berarti ada di lintasan 50. Kemudian data masuk di posisi 13. Ini data pertama kali datang atau tiba. Kemudian ada di posisi 45 dan seterusnya. Untuk PTBD berarti data pertama kali datang akan dilayani atau diproses. Dari 50 akan bergerak ke 45. Kemudian bergerak ke 13, kemudian bergerak ke 45, bergerak lagi ke 65, hingga terakhir itu di angka 7. Berarti ini data terakhir. Nah, proses perhitungannya seperti ini. Silinder pertama kali atau jarum berada pada 50, kemudian menuju ke lintasan 13. Sehingga yang dihitung 50 dikurang 13, 37. Begitu seterusnya. Namun angka di sini tidak ada angka minus, karena melintasi suatu area berarti tidak ada minus. Absolute plus. Nah, teknologi kedua adalah pick up. Pick up adalah pembacaan data dimulai dari start sektor atau jarum di angka 50, kemudian targetnya ke lintasan 13. Namun saat penunjuk data itu dari angka 50, dari lintasan 50 menuju 13 melalui lintasan di bawahnya, yaitu kisaran lintasan berapa ini? Lintasan 65 ya, 65, maka 65 itu yang akan dibaca, dan seterusnya sampai di lintasan 13. Pada waktu menuju lintasan 80, katakanlah 85. Nah, lintasan 50 atau kemudian lintasan 52 dan seterusnya itu di pick up atau diambil, dibaca, dan hingga terakhir pada lintasan ke 93. Jadi waktu mencari lintasan dari lintasan 50 menuju lintasan 13, lintasan yang berada antara 50 sampai 13 di pick up atau diambil, dan perhitungannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke WCTD ya. WCTD artinya waktu cari terpendek dipertamakan. Algoritma ini akan membaca
dari lintasan awal, kemudian berikutnya membaca ke lintasan paling dekat atau waktu yang terpendek yang dipertamakan, waktu pencarian terpendek yang dipertamakan. Posisi dari jarum penunjuk berada pada 50. Namun ada data yang sudah tiba di posisi 52, maka yang dibaca ke posisi 52. Kemudian dari posisi 52 yang terpendek adalah 53, maka ke 53 ini yang dilakukan pembacaan. Dari posisi 53 yang terdekat ada di posisi 46, sehingga dibaca, dan seterusnya hingga di posisi lintasan 1 ada data yang terpendek yang harus dibaca ada di 82, maka dia akan membaca 82, dan terakhir ada di 99, sehingga track yang diperoleh dari perhitungan ada 152 track. Algoritma penjadwalan kita bahas 3 bagian saja, selebihnya dapat dibaca sendiri dari slide yang ada. Nanti juga ada tambahan materi berupa teks. Dan untuk soal latihan yang harus Anda kerjakan pada pertemuan 2 adalah: pertama, nomor 1, jelaskan algoritma RR atau round robin, cara bekerjanya, dan berikan contoh. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan preemsi. Nah, pada pertemuan 2 ini belum ada kata-kata preemsi, namun ada di pertemuan berikutnya. Apa itu preemsi? Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan kuantum? Kata-kata kuantum ada pada penjadwalan proses pada prosesor pertemuan berikutnya. Namun yang harus Anda baca adalah pertemuan berikutnya itu apa. Misalnya kuantum, apa maksudnya kuantum, apa maksudnya preemsi. Nah, Anda kerjakan di dalam file Word, kemudian di save ke PDF, dan dapat Anda kirim jawabannya dalam format PDF dan diupload pada Google Classroom. Pada perkuliahan nanti kita ketemu pada bagian soal di Google Classroom ini. Waktu pekerjaan bisa 1 hari, bisa 2 hari, tergantung nanti kita bicarakan. Baik, video tutorial pada pertemuan 2 ini selesai, dan mohon disimak, dipelajari, dan semoga mudah dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.